Selamat siang, perkenalkan saya Insurance Secondary Stories dengan NIM 2002611007. Saya adalah dokter muda yang saat ini bertugas di Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Dan pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk kepala dan leher. Jadi pemeriksaan kepala dan leher ini adalah kita harus mencari adanya suatu kecurigaan, suatu penyakit, yaitu terutama pada daerah rambut, mata, hidung, telinga, mulut, dan pada daerah leher kita harus melihat kondisi pembuluh darah pada leher, kondisi otot, dan juga apakah dari kondisi tenggorokan, dan juga untuk kelenjar getah bening yang berada di sekitar leher dan juga di bawah dagu ini. Jadi untuk kita akan mendiagnosis untuk penyakit yang menyertai dan mendasari organ-organ yang ada di sekitar kepala dan leher. Oleh sebab itu, saya akan melakukan demonstrasi pemeriksaan ini. Mari kita mulai. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Andi, Dengan Bapak Andi. Usia berapa, Pak? 42. 42 tahun. Jadi sebelum perkenalan ya Pak, saya Dr. Yesirun, saya adalah dokter yang bertugas di klinik pada hari ini ya Bapak ya. Kalau boleh tahu Bapak tempat tinggal di mana Bapak? Di Denpasar. Di Denpasar. Pekerjaan Bapak? Wira swasta. Wira swasta. Gitu. Untuk kalau boleh tahu, Bapak datang ke sini ada dengan keluhan apa Bapak? Saya mau membuat surat keterangan sehat. Atau secara keterangan sehat pemeriksaan rutin ya Pak ya, berarti ya. Baik Bapak. Jadi untuk di klinik pada kali ini, saya tanya dulu sebelumnya Pak, apakah ada keluhan sakit sebelumnya Pak belakangan ini? Sejauh ini belum ada sih. Tidak ada ya. Apakah ada demam, batuk, pilek dalam waktu 2 minggu terakhir ini? Enggak. Apakah di anggota keluarga Bapak ada atau Bapak sendiri ada penyakit kronis seperti kencing manis, darah tinggi, atau penyakit jantung atau asma Pak? Enggak. Tidak ada. Apakah di keluarga Bapak ada yang mengalami hal yang sama? Apakah ada kencing manis, darah tinggi? Tidak ada ya Pak ya. Gitu. Kalau boleh tahu Bapak sehari-hari apakah ada merokok, minum alkohol? Sedikit. Sedikit. Yang mananya nih Pak, yang sedikit merokok? Oh, minum alkohol sedikit. Minum alkohol. Apakah ada merokok Pak? Enggak. Tidak ada merokok ya Pak ya. Kalau sedikitnya biasanya berapa banyak Pak? Berapa sering minum alkohol? Ya, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya Pak ya. Baik. Pada kesempatan kali ini Pak, kalau gitu saya untuk pemeriksaan rutinnya saya akan lakukan untuk pemeriksaan kepala dan leher ya Pak ya. Jadi pemeriksaan kepala leher ini nanti kita akan periksa secara menyeluruh dari atas kepala sampai kepada daerah leher sini ya Pak ya. Kita akan cek dari pembuluh darahnya, dari ototnya, dari getah bening, dari mata, dari mulut ya Pak ya. Mungkin nanti dengan perjalanannya ketika dilakukan pemeriksaan ini ada suatu rasa tidak nyaman ya Pak ya, karena kayak contoh untuk pemeriksaan rambut adalah rambutnya kita harus coba tarik, atau ketika pemeriksaan mulut harus kita buka mulutnya dan atas disorot seperti itu. Nanti jika ada rasa tidak nyaman atau nyeri bisa dilaporkan ya Pak ya. Tapi untuk dari mendengar ini, apakah Bapak setuju untuk melakukan pemeriksaan ini? Baik, kalau gitu saya akan untuk bersiap-siap ya Pak ya. Kita akan mulai untuk prosedur pemeriksaannya. Baik, sekarang saya akan memulai untuk pemeriksaan dari kepala terlebih dahulu. Jadi untuk pemeriksaan kepala, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, pastikan kita cuci tangan dengan cairan pembersih antiseptik ataupun dengan air dan sabun dengan menggunakan metode cuci tangan apakah. Baik, dari pertama yang kita bisa lakukan adalah dari inspeksi terlebih dahulu. Bahwa dari inspeksi bentukan kepala dan bahwa kepala bisa dikatakan sebagai normosefali, kemudian juga tidak adanya gambaran seperti satu massa, ataupun adanya satu memar, ataupun adanya satu jaringan parut di daerah kepala maupun juga pada daerah wajah. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan perabaan. Dari perabaan kepala boleh ditemukan bahwa tulang kepala keras, kemudian tidak ada kecurigaan suatu pergeseran tulang ataupun adanya suatu patahan tulang kepala. Juga tidak ada ditemukannya ada suatu massa yang ataupun adanya perubahan konsistensi pada kepala yang mungkin adanya perabaan yang lunak di kepala. Baik, dari untuk perabaan kepala sudah, saya boleh minta tolong untuk cabut dilepas Pak kuncirannya sebentar Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat untuk pemeriksaan rambut. Bahwa dari pemeriksaan rambut tidak ada ditemukannya kelainan. Selanjutnya bahwa rambut berwarna hitam, kemudian di sini juga tumbuh lebat, tidak ada kecurigaan adanya garis rambut yang mulai mengalami penipisan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menarik rambut untuk kita curigai apakah
rambut mudah ditarik atau tidak. Ya, pada pemeriksaan ini ditemukan bahwa rambut tidak mudah dicabut, menandakan bahwa akar rambutnya sehat. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pada pemeriksaan mata. Jadi untuk pemeriksaan mata yang pertama adalah kita melihat inspeksi dari skleranya terlebih dahulu. Bahwa inspeksi sklera pada pasien ini tidak ada ditemukannya ikterik, tidak ada perubahan warna, tidak ada kekuningan, tidak juga adanya pelebaran pembuluh darah pada mata pasien. Selanjutnya kita akan melihat pada konjungtiva mata pasien. Bapak boleh tolong matanya ke arah atas ya Pak ya, biar ke atas. Saya akan tarik ininya, permisi. Ya, ditemukan konjungtiva dalam kondisi yang baik, tidak anemis, tidak ada perubahan warna, yaitu pucat. Selanjutnya adalah akan dilakukan untuk pemeriksaan refleks pupil mata. Permisi ya Pak, saya nanti akan sorot mata Bapak ini pakai senter ya Pak ya. Kita lihat ya Pak ya, permisi. Ya, bahwa refleks pupil baik, kemudian simetris pada isokor pada kedua mata. Jadi untuk pemeriksaan mata sudah dilakukan. Selanjutnya dari pemeriksaan hidung Pak, boleh untuk menghadap sedikit. Untuk yang baik bisa dilakukan sesuai dengan prosedur THT, diperlukan alat untuk membuka lubang hidung. Namun pada pemeriksaan secara fisik awal kita hanya bisa pastikan apakah dari bagian dalam hidung, apakah ada pembengkakan atau kemerahan, apakah ada keluar juga sekret pada hidung. Dan pada pasien ini tidak ditemukan. Selanjutnya adalah kita akan lakukan untuk pemeriksaan rongga mulut. Dari pemeriksaan rongga mulut kita lihat dulu dari inspeksi dari tahapan awalnya bahwa pada pasien ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda sianosis pada bibir, kemudian juga bibir pada kondisi kulit bibir juga baik, tidak adanya tanda mulut kering, dan tidak ada tanda sianosis kebiruan pada bibir. Kemudian Pak boleh buka mulutnya? Kita lihat, boleh untuk dirapatkan dulu Pak giginya Pak, jadi kayaknya ya. Dari untuk tampakan gusi juga di baik, tidak ada ditemukannya adanya tanda-tanda perdarahan pada gusi. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada rongga mulut. Bapak boleh buka mulutnya, lidahnya dijulurkan Pak. Terima kasih. Pada pemeriksaan lidah ditemukan bahwa lidah permukaannya terdapat papil-papil yang dapat terlihat, kemudian permukaan lidah bersih, tidak ada kotor, tidak ada tanda-tanda seperti adanya helicoplakia. Kemudian boleh menengadah Pak. Kemudian dari pemeriksaan tonsil ditemukan bahwa tonsil tidak ada mengalami pembengkakan. Baik, sudah Pak. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya yang terakhir pada pemeriksaan kepala ini adalah pemeriksaan telinga. Untuk pemeriksaan telinga kita tampakkan dari bentukan luarnya bahwa bentukan luar telinga baik, tidak ada tanda luka, tidak ada kemerahan. Kita periksa pada kedua telinga. Selanjutnya juga pada telinga kiri tidak ada tanda kemerahan, tidak ada tanda luka pada liang telinga. Nah, kita coba bahwa ketika kita raba untuk bagian lubang telinganya bahwa tidak ada mengeluarkan sekret. Dan begitu juga pada telinga sebelahnya kita lakukan, tidak juga ada pengeluaran sekret dari telinga, maka telinga dikatakan bersinar. Untuk lebih baiknya bisa digunakan untuk pemeriksaan dengan menggunakan otoskop. Baik, selanjutnya Pak, kita akan lanjutkan ke pemeriksaan leher ya Pak ya. Baik, sekarang untuk pemeriksaan leher, saya mau periksa dulu untuk kelenjar tiroid Bapak. Baik, Bapak bisa tolong menghadap ke atas? Ya, boleh tolong untuk menelan Pak? Ya. Jadi di sini saya akan mencari bagian yang bergerak untuk mencari di mana posisi dari rongga tiroid, di mana akhirnya posisi beradanya kelenjar tiroid. Bisa diulang sekali lagi Pak? Baik, Bapak boleh tolong untuk menelan bagi saya lagi? Sekali lagi. Baik, untuk posisi kelenjar tiroid sudah ditemukan. Selanjutnya saya akan berada di posisi belakang pasien. Saya akan melakukan pemeriksaan. Pak boleh minta tolong untuk menelan lagi Pak? Iya, terima kasih. Saya akan menggunakan tekanan pada tangan kanan saya terlebih dahulu untuk mengarahkan kelenjar tiroid pada lobus yang kiri.
Untuk saya lakukan perabaan, apakah adanya satu pembengkakan ataupun adanya satu massa yang berdungkul-dungkul pada kelenjar tiroid. Dan kemudian dilakukan juga secara sebaliknya, saya berikan penekanan pada tangan kiri, kemudian saya melakukan perabaan pada kelenjar tiroid yang sebelah kanan, kemudian saya periksa apakah ada pembesaran, apakah ada lobus yang berdungkul-dungkul, dan apakah ada satu kecurigaan menjadi satu kelainan pada kelenjar tiroid, namun pada pasien ini tidak ditemukan. Selanjutnya, saya akan melakukan auskultasi pada kelenjar tiroid untuk dipastikan apakah terdapat druid atau tidak. Boleh menelan, Pak? Sekali lagi. Baik. Pada pemeriksaan ini druid tidak ditemukan. Baik. Selanjutnya, Bapak boleh siap-siap, boleh untuk naik ke atas bed, Pak. Kita masih ada untuk pemeriksaan lanjutnya lagi dari leher ini ya, Pak ya. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan JVP dan juga untuk pemeriksaan arteri karotis pada pasien. Baik. Bapak, saya boleh minta Bapak untuk menghadap ke kanan Bapak? Baik. Pasien diletakkan pada posisi semi recumbent, kemudian untuk Bapak bisa agak mengadap dikit ya Pak, jadi agak turunan sedikit, ya. Ya, agak menghadap Pak ke atas, ya, seperti itu Pak. Baik. Jadi yang pertama kita akan mencari dari otot sternocleidomastoideusnya ini. Kemudian kita akan melakukan perabaan, kita mencari untuk kita palpasi, dan kemudian akan kita cari untuk vena jugularisnya. Setelah vena jugularis ditemukan, letakkan dua penggaris dalam posisi yang tegak lurus. Kemudian kita pastikan bahwa apakah kita melihat apakah ada penaikan pada vena jugularis ataupun terutama pada adakah ditemukan bendungan sehingga adanya pergerakan vena jugularis yang menandakan adanya satu kelainan, utamanya pada kelainan jantung. Namun pada pasien ini tidak ada ditemukan bendungan pada vena jugularisnya, jadi untuk tekanan vena jugularis termasuk pada tahap normal. Selanjutnya, Pak, boleh kembali tetap menghadap ke kanan ya Pak ya. Kemudian saya mencari pada otot sternocleidomastoideus, lalu pada bagian bawah leher, kira-kira 2 jari di bawah leher, disitulah kira-kira posisi pada arteri karotis. Kita lakukan perabaan, bahwa pada perabaannya ditemukan baik, bahwa ada dunia kuat. Selanjutnya kita lakukan pada auskultasi, kita lakukan apakah adanya ditemukan suatu kelainan. Boleh sekarang balik Pak, menghadap ke kiri. Ya. Pada auskultasi dan juga perabaan ditemukan masih berada dalam batas apa. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya adalah saya melakukan pemeriksaan KGB, yaitu kelenjar getah bening. Jadi pada kelenjar getah bening umumnya tersebar pada di daerah di bawah parotis ini, kemudian pada daerah di sekitar perifer leher ini. Maka kita akan lakukan untuk pada KGB, kita hanya lakukan adanya satu perabaan, apakah ada ditemukannya pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Kita akan raba mulai dari bagian di daerah parotis, kemudian lanjut ke daerah leher, pada daerah mendekati klavikula, dan ditemukan tidak adanya pembesaran pada kelenjar getah. Baik Bapak, dari semua serangkaian pemeriksaan yang tadi kita sudah lakukan, bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ada ditemukan kelainan pada kepala dan leher Bapak. Jadi sejauh ini semuanya sudah jelas bahwa Bapak bisa dinyatakan sehat. Jadi nanti untuk surat keterangan sehatnya akan dibuatkan ya Pak ya. Dan nanti Bapak bisa tunggu sebentar, nanti akan diberikan surat keterangan sehatnya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu Pak? Tidak ada ya Pak ya. Apakah semuanya sudah jelas? Ada yang mau dipertanyakan kembali? Sudah tidak ada ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya. Baik, demikianlah untuk demonstrasi pemeriksaan kepala dan leher. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang.